Alhamdulillah. Maaf Mem, ini mau mengganggu. Saya kan ada tugas ini dari calon penggerak ya. Ada di modul 3.1 itu tentang pengambilan keputusan. Ada yang sedikit saya mau tanyakan sama Mem ini. Ya ini yang pertanyaan pertama ini Mem. Selama ini itu bagaimana sih caranya Mem ya dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Ya, jadi kalau dilema etika itu saya lihat kasusnya, kalau benar lawan benar itu berarti dilema etika, sedangkan kalau kasusnya itu benar lawan salah, nah itulah rujukan moral. Oh iya Mem. Terus Mem selama ini kan bagaimana Mem menjalankan pengambil keputusan di sekolah Mem, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, jadi kalau dalam pengambilan keputusan untuk saya yang pertama itu saya harus lihat dulu di situ itu dampaknya itu bisa untuk orang banyak atau hanya untuk satu orang saja personal. Jadi tentu saja dalam mengambil keputusan itu saya harus melihat kepentingan orang banyak, dan setelah itu saya harus melihat itu rasa keadilan. Nah, karena kadang-kadang ada rasa kasihannya kita sehingga kita bersikap tidak adil. Nah, di sini saya harus menekankan keadilan. Terus tentu saja berdasarkan asas kebenaran. Kalau kasus itu kita berdasarkan fakta yang tidak benar, nah itu tidak akan baik keputusan yang kita ambil. Jadi berdasarkan kebenaran sehingga keputusan yang kita ambil bukan saja baik untuk saat ini, tapi untuk masa yang akan datang juga, jangka panjang. Terus Mem, apa langkah-langkah atau prosedur apa saja yang biasa Mem lakukan selama ini? Ya, berdasarkan ilmu yang sudah kita dapat ya di guru penggerak, bahwa ada 9 langkah yang harus kita ambil dalam pengambilan keputusan. Pertama, kita harus melihat kasus ini seperti apa. Apakah dia norma sosial, kode etik, atau hukum, atau tentang sopan santun. Kita harus lihat, kita identifikasi dulu jenis kasusnya seperti apa. Selanjutnya pihak-pihak yang terkait, siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Kita kumpulkan data, kita kumpulkan fakta-fakta yang ada di lapangan, dan kemudian kita menguji benar atau salah lewat uji legal, ya kan? Nah, dari situ kita gunakan paradigma yang ada di dalam dilema etika itu. Tapi kalau saya di sini, saya itu rasa keadilan dan kasihan itu yang sering saya hadapi Bu Siti, karena apalagi kita perempuan Bu Siti ya, rasa-rasa kasihan itu kadang-kadang lebih besar begitu. Kemudian kita harus berdasarkan aturan yang berlaku, berpikir berdasarkan aturan, karena pengalaman sebagai seorang pemimpin ya, kita ini kan pemegang peraturan, yang membuat peraturan juga kadang-kadang. Jadi kita harus berdasarkan peraturan itu. Nah, ketika kita tidak bisa, kita misalnya mentok nih, kita tidak bisa ambil keputusan, kita lihatlah opsi trilema atau itu apa yang kita bisa lakukan. Selanjutnya kita buat keputusan. Kalau kita sudah buat keputusan, mungkin nanti kita bisa jadikan itu pelajaran untuk kasus-kasus yang lainnya. Terus Mem, ini hal-hal apa saja yang selama ini Mem anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang pertama tentu saja yang saya anggap efektif itu keputusan itu harus berpihak kepada orang banyak. Yang kedua, sesuai dengan prinsip-prinsip nilai-nilai diri kita. Jadi harus sesuai dengan kata batin begitu istilahnya. Ya. Kemudian kita melakukan itu, kita berpikir begini maksudnya, kita melakukan ini untuk kita lakukan itu kepada orang lain supaya suatu saat itu mereka bisa lakukan itu juga untuk kita. Jadi hal-hal baik seperti itu. Selanjutnya Mem, apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Nah, saya itu yang paling pertama itu yang tadi itu keadilan dan kasihan. Saya itu tantangan sekali karena saya itu kasihan itu kadang lebih besar itu. Kita harus, aduh saya ambil keputusan tapi kasihan dia. Nah, seperti itu. Yang kedua, saya harus berpikir tentang aturan, karena kadang-kadang kita buat aturan kita juga yang melanggar. Nah, itu tantangan lagi itu, rule based thinking itu. Nah, dan yang ketiga, ketika keputusan itu kita harus ambil pada saat itu juga. Kita tidak punya waktu untuk berpikir tentang paradigmanya, prinsipnya, langkah-langkah. Nah, itu yang tantangan itu saat itu juga itu. Iya. Terus selanjutnya Mem, apakah mempunyai jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika,
apakah mem juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan? Terus bentuk dan prosedur apa saja yang mem jalankan? Kalau jadwal tidak, pasti ketika ada kasus saya tidak langsung ambil keputusan secara terburu-buru. Saya berusaha ambil waktu, saya menganalisa kasus itu yang seperti tadi kita lihat paradigmanya, prinsipnya, langkah-langkahnya. Nah, ketika memang saya sudah rasa inilah keputusan yang terbaik, ya saya langsung putuskan. Tetapi kalau misalnya memang saya dituntut pada saat itu harus mengambil keputusan, opsi dilema itu yang saya ambil. Terus mem, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah untuk membantu mem ya dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sebagai kepala sekolah sekarang ini dalam pengambilan keputusan itu saya tidak sendiri, saya dibantu sama para wakasek. Biasanya saya meminta para wakasek dan guru-guru senior untuk memberikan masukan kepada saya. Kita rapat, tolong berikan saya masukan, tolong berikan saya pendapat. Nah, disinilah saya bisa diarahkan. Itu bisa jadi pedoman untuk saya, karena bagaimanapun mereka lah yang tahu kondisi sekolah juga sebelum saya berada di sini kan, mengenal karakter sekolah dan juga para guru-guru yang ada di sini dan juga murid-murid, warga sekolah gitu. Jadi pendapat mereka itu sangat penting untuk saya. Terus dari semua hal yang telah mem sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat mem petik dari pengalaman mem mengambil keputusan dilema etika? Ya, jadi pembelajaran yang saya peroleh itu sebagai seorang pemimpin kita harus bijak, itu sudah pasti. Nah, bagaimana kita bijak itu kita harus cermat dan menguji kasus itu bagaimana. Jadi kalau saya ambil keputusan ini nantinya begini, harus berpikir panjang. Kalau saya ambil ini nanti bagaimana? Nah, disitulah kita harus lebih cermat untuk melihat kasus, bukan hanya berdasarkan rasa kasihan, tetapi kita harus lihat peraturannya seperti apa, kepentingan orang banyak seperti apa. Nah, disitulah harus jadi pelajaran untuk saya, dan juga saya harus mampu menyadari dan menggunakan prinsip moral, karena dalam pengambilan keputusan itu saya harus menghindari adanya isu kode kepemimpinan atau ada beberapa pihak-pihak yang memiliki konflik kepentingan. Jadi mungkin mereka ingin memanfaatkan saya, atau saya akan terlihat memilih kayak ada benar lawan salah. Saya ternyata salah ambil keputusan, saya memilih yang salah, dan yang benar juga akhirnya tidak adil seperti itu. Nah, itulah yang harus saya jadikan pelajaran. Jangan sampai ada konflik kepentingan, tapi benar-benar kasusnya dicermati dan bersikap bijaksana. Terima kasih banyak mem, pokoknya banyak sekali saya dapat pelajaran yang bagus sekali dari mem hari ini. Sama-sama. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Siti. Iya, kasih mem. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya ini mau minta tolong ini Pak, kan ada tugas di GBku tentang ini ada modul 3.1 itu tentang pengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran gitu ya Pak ya. Saya mau tanya-tanya sedikit nih Pak, boleh Pak? Boleh, buat tanya juga enggak apa-apa. Ya nih Pak, kita mulai Pak ya. Ya, silakan. Selama ini kan Pak ya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral Pak? Pertanyaannya bagus sekali. Kasus yang benar itu yang paling utama, kasus benar lawan benar merupakan suatu dilema etika. Kemudian yang berikutnya adalah kasus yang benar melawan salah. Nah, itu rujukan moral. Ya. Terus Pak, selama ini kan bagaimana Bapak menjalankan sebagai pengambil keputusan di sekolah ya Pak ya? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, terima kasih. Selama ini yang saya lakukan dalam mengambil keputusan, saya memikirkan apa keputusan yang saya ambil nanti akan berdampak pada kepentingan personal atau orang banyak. Selanjutnya, rasa keadilan harus lebih dari rasa kasihan. Dan tentu saja berdasarkan asas kebenaran, sehingga keputusan kita adalah keputusan terbaik, bukan untuk masa sekarang saja, tapi juga yang akan datang, masa depan. Tentunya hal ini seperti ada yang sebelumnya saya jelaskan pada teman Anda bahwa
jangan sampai rasa kasihannya yang lebih daripada rasa keadilan ya. Itu harus kadang-kala ini kita mengambil keputusan itu lebih dominan rasa kasihan. Iya, Pak. Tapi yang seharusnya adalah keadilan yang paling utama yang dalam pengambilan keputusan itu. Iya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan, yang pertama adalah menyaring permasalahan yang berhubungan dengan norma sosial, hukum, ataupun etika sopan santun. Nah, yang kedua adalah menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam menyelesaikan persoalan itu. Yang ketiga adalah mengumpulkan fakta ataupun data-data yang relevan. Tentunya ya, mengumpulkan data-data tadi harus kita involve tadi, melibatkan semua orang, baik itu sejawat atau siapapun yang bisa kita ambil atau dimintai keterangannya. Kemudian menguji dari data-data tadi, kita uji ya, uji benar atau salah ya. Lewat apa? Lewat uji legal. Ada legal formal berdasarkan data-data, berdasarkan hukum, berdasarkan norma hukum atau adat istiadat. Itu harus perlu kita mempertimbangkan itu. Yang berikut adalah menggunakan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. Berpikir berbasis peraturan dan rasa peduli, berbasis keinginan, basic thinking. Ya, kemudian mencari opsi yang ada di antara dua opsi. Ya, opsi trilema namanya. Apakah ada cara untuk berkompromi atau dalam situasi lain? Ya, yang berikut adalah kita membuat keputusan. Nah, ini membuat keputusan ini harus memang kita betul-betul sesuai data tadi. Ya, sesuai data. Kemudian yang berikut adalah mengambil melihat kembali proses pengambilan keputusan dan ambil pelajaran untuk jadikan acuan bagi kasus-kasus selanjutnya. Jadi dari data tadi, kalau sudah betul kita ambil ini, data ini ada kita gunakan di dasar kita untuk menyelesaikan kasus yang sama ke depan. Kita sudah punya role model. Jadi itulah yang perlu kita lakukan atau yang saya lakukan selama ini. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada tiga. Ya, ada tiga. Yang pertama adalah melakukan demi kebaikan orang banyak. Kemudian yang kedua adalah menjunjung tinggi prinsip dan nilai dalam diri saya. Yang ketiga adalah melakukan apa yang saya harapkan orang lain akan lakukan kepada diri saya sendiri. Dan itu tiga hal itu yang saya lakukan selama ini. Terus Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Pak? Ada tiga juga ya tantangannya. Yang pertama harus memilih rasa keadilan atau rasa kasihan. Nah, ini tantangan paling berat. Nah, kita melihat orang, misalnya contoh kasus orang itu sering tidak masuk kantor. Iya. Kita melihat pertimbangannya, keadaannya, lingkungan di rumahnya seperti apa. Kadang-kadang yang muncul adalah rasa kasihan, tetapi kan rasa keadilannya tidak ada. Nah, harusnya adalah rasa keadilan, apapun dia, siapapun dia, untuk kebersamaan berdasarkan etika hukum, norma hukum, maka harus kita tindak berdasarkan legalitas formal tadi. Yang kedua adalah bagaimana saya harus berpikir berbasis peraturan, berbasis thinking. Yang ketiga adalah waktu yang terbatas, yang menurut saya harus mengambil keputusan. Yaitu tiga tantangan yang saya hadapi dalam mengambil suatu keputusan. Terus Pak, ini apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Pak? Apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Atau bentuk dan prosedurnya apa yang
Bapak jalankan? Oh iya, kalau yang saya selalu lakukan Iya, Pak. adalah sebisanya saya harus mengambil waktu sebelum memutuskan suatu permasalahan dengan mempertimbangkan paradigma. Kenapa demikian? Karena kita mengambil keputusan secara tergesa-gesa itu akan menghasilkan keputusan yang tidak baik atau tidak akurat dan bahkan dapat merugikan orang lain. Dan berikut dua prinsip dan langkah-langkah dalam mengambil keputusan, kita harus step by step, kita harus ikuti rule-nya, kita harus ambil langkah-langkahnya dalam mengambil keputusan itu, tidak dengan tergesa-gesa. Kemudian namun jika permasalahan harus diselesaikan tepat, saya akan menggunakan opsi trilema. Nah, demikian. Iya. Terus Pak, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Saya harus pertama sebagai harus membentuk atau teamwork yang baik, yang tentunya alokasi ya, alokasi para guru senior yang sudah mengenal karakter dan lingkungan sekolah. Kenapa mereka ini harus kita libatkan sebagai teamwork karena mereka inilah yang mengetahui suatu persoalan atau permasalahan yang ada di sekolah. Jadi saya hanya mengumpulkan data-data itu, kemudian guru-guru senior tadi. Kenapa demikian? Agar untuk meminta pandangan serta pendapat dalam rangka mengumpulkan fakta. Demikian. Terus Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi itu, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika, Pak? Oh, yang pertama adalah dibutuhkan sikap bijak dalam memainkan peran sebagai pemimpin sekolah. Maka sebagai kepala sekolah dalam setiap mengambil keputusan memerlukan kecermatan dan pengujian yang tepat atas kasus yang dihadapi. Yang kedua adalah saya harus mampu menyadari dan menggunakan prinsip moral dalam melakukan pengambilan keputusan, serta mampu menerapkan strategi untuk menghindari adanya isu kode etik kepemimpinan sekolah dan konflik kepentingan. Nah, ini harus memang kita perhatikan konflik kepentingan, karena misalnya karena saya punya teman, saya ada kan pembiaran, saya biarkan saya untuk masuk ke teman, tidak masuk mengajar misalnya, atau sering terlambat atau sekolah meninggalkan. Efeknya apa? Anak-anaknya tidak, yang pertama efeknya kepada anak-anak bisa tidak mendapatkan pembelajaran. Seharusnya mereka punya hak untuk mendapatkan pembelajaran. Yang kedua adalah bagi dirinya sendiri. Bagi dirinya sendiri apa? Maksudnya kalau bagi dirinya sendiri membiarkan dia untuk bermalas-malasan sehingga tidak bisa mengembangkan potensi dirinya untuk lebih maju, lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya. Ya. Iya. Terima kasih banyak Pak ini atas bantuannya. Terima kasih, semoga Bapak sukses selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Pak. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are